zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang sudah berkembang. Contohnya seperti anime. Anime tersebut sudah diproduksi atau sudah dibuat pada tahun 1900-an menggunakan alat-alat tradisional hingga zaman sekarang menggunakan alat-alat modern. Dikarenakan hal tersebut, banyak sekali anak muda yang banting setir passion mereka ke dalam hal anime tersebut, seperti mengkoleksi mainan yang disebut action figure yang sesuai dengan kesukaan karakter mereka. Tetapi semakin berkembangnya hal tersebut, banyak sekali anak muda yang sudah mulai bingung dikarenakan banyak sekali mainan yang mereka beli, tetapi mereka bingung mau letakkan di mana. Banyak sekali anak muda meletakkan action figure tersebut di daerah yang datar seperti meja belajar mereka hingga rak buku. Maka dari itu kami, perusahaan PT Karya Carta, hadir dalam menangkal atau memperbaiki solusi tersebut. Perusahaan kami bergerak dalam bidang kotak penyimpanan mainan, di mana kotak penyimpanan tersebut terbuat dari akrilik hingga kayu. Tetapi desain dari kotak penyimpanan kami itu sangat berbeda dengan kotak penyimpanan lain, di mana kotak penyimpanan tersebut memiliki bahan pembantu seperti anak tangga yang sudah saya dapat contohnya seperti ini. Anak tangga tersebut itu memiliki bahan akrilik. Mengapa bahan akrilik? Bahan akrilik tersebut adalah suatu bahan yang terlihat elegan dan mewah dan cocok dalam mendisplay mainan action figure mereka semua. Tidak hanya itu, kami juga memiliki suatu desain yang cukup unik di bagian kotak ini. Kotak tersebut memiliki dimensi yang cukup lebar sehingga anak muda tidak perlu khawatir dalam menyimpan action figure mereka, sehingga mereka bisa menyimpan action figure mereka dalam jenis ukuran tertentu. Dan tentu saja dalam kotak penyimpanan ini bisa dilakukan secara custom. Custom tersebut mungkin mereka memiliki action figure yang berdimensi besar atau berdimensi kecil sesuai dengan kebutuhan anak muda atau pria dewasa yang memiliki passion dalam mengkoleksi action figure tersebut. Alasan kami bergerak dalam bidang hal tersebut karena banyak sekali anak muda hingga zaman sekarang, hingga saat ini mereka tuh masih terus-menerus ingin mengoleksi, dikarenakan mungkin terlihat karakter tersebut terlihat mewah dan bisa memperbaiki desain kamar atau desain ruangan mereka dengan mendisplay mainan-mainan kesukaan mereka. PT Karya Carta memiliki visi yang pertama, menciptakan produk dengan kualitas terbaik untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, keinginan konsumen akan berbeda-beda mengikuti tren masa kini. Oleh karena itu, perusahaan kita menciptakan produk yang mengikuti tren masa kini. Yang ketiga, kita menjadi produsen yang dapat bersaing di pasar lokal maupun regional. Dan untuk misi kita yang pertama, kita berinovasi dalam menciptakan produk baru yang sesuai dengan keinginan pasar. Dan yang kedua, menciptakan sumber daya manusia yang handal dan juga berkompetensi tinggi. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk menjaga kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk yang kita hasilkan. PT Karya Carta memiliki satu orang direktur utama yang bertugas dalam memberikan arahan, instruksi kepada manajer umum. Direktur utama kita akan dibantu oleh satu orang sekretaris direksi. Manajer umum di sini bertugas sebagai penengah antara direktur utama dengan kepala departemen yang ada di bawahnya. Dalam perusahaan kita memiliki 9 departemen. Yang pertama, Departemen Personalia, kedua, Departemen Keuangan, ketiga, Departemen Persediaan, keempat, Departemen Produksi, kelima, Departemen PPIC, keenam, Departemen QC, ketujuh, Departemen Pergudangan, Departemen Persediaan, dan juga Departemen Keamanan dan Kebersihan. Yang pertama ada Departemen Personalia. Dalam Departemen Personalia, kita memiliki satu orang kepala departemen yang dibantu oleh staf personalia. Departemen kita ini bertugas dalam menyelenggarakan kegiatan penunjang pengoptimalan kinerja karyawan. Yang kedua, Departemen Keuangan. Dalam Departemen Keuangan, kita juga memiliki satu manajer keuangan yang dibantu oleh staf keuangan. Departemen ini bertugas dalam menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan input data transaksi keuangan dan juga melakukan pembayaran ke supplier. Yang ketiga, Departemen Persediaan. Di dalam Departemen Persediaan ini, kita juga memiliki manajer persediaan yang dibantu oleh staf persediaan. Departemen ini bertugas dalam melakukan riset vendor, pemilihan vendor, dan juga dalam memasukkan data ke database penjualan perusahaan.
Yang keempat, kita memiliki departemen produksi. Departemen produksi terdiri dari 1 orang manajer produksi, 1 orang kepala bagian produksi, 6 orang operator receiving storage, 2 orang operator prefabrikasi, 67 orang operator prefabrikasi, 2 orang operator shipping warehouse. Dan di dalam departemen produksi ini akan bertanggung jawab dalam pemilihan material dan jalannya produksi truck action figure. Yang kelima, kita mempunyai Departemen Production Planning dan Inventory Control yang biasanya disebut dengan Departemen PPIC. Dalam Departemen PPIC, kita juga memiliki manajer PPIC yang dibantu oleh staf PPIC. Departemen ini bertugas dalam melakukan riset yang berkaitan dengan permintaan produk dan penjualan produk dan juga bertanggung jawab dalam merencanakan jadwal produksi. Yang keenam, kita memiliki Departemen Quality Control atau biasa disebut dengan QC. Dalam departemen ini, kita dibantu oleh staf QC dan akan dikepalai oleh seorang manajer QC. Departemen ini bertugas dalam melakukan verifikasi terhadap kualitas produk, truck action figure, serta mengawasi proses yang terlibat dalam jalannya produksi. Yang ketujuh, kita memiliki Departemen Pemasaran yang tentunya terdiri dari manajer pemasaran yang akan dibantu oleh staf pemasaran. Departemen ini bertugas dalam proses promosi dengan membuat konten kreatif seperti website dan media sosial perusahaan kita karena bertujuan untuk mencari masyarakat yang lebih luas untuk mengenal produk kita. Yang kedelapan, Departemen Pergudangan. Di dalam Departemen Pergudangan ini kita memiliki seorang manajer dan juga dibantu oleh staf pergudangan. Departemen ini bertugas dalam melakukan koordinasi dengan pihak produksi tentang jumlah produksi dan juga melakukan pengecekan barang yang diterima. Dan yang terakhir, kita memiliki Departemen Keamanan dan Kebersihan. Dalam perusahaan kita memiliki 4 petugas kebersihan yang bertugas dalam menjaga kebersihan area gedung perusahaan dan memiliki 4 petugas keamanan yang bertugas dalam menjaga keamanan perusahaan kita. Dari sebanyak 275,5 juta masyarakat di Indonesia, berdasarkan data sebanyak 20% dari jumlah keseluruhan masyarakat di Indonesia, yaitu sekitar 55,1 juta jiwa masyarakat di Indonesia yang berusia 20 hingga 35 tahun memiliki keterkaitan dengan koleksi action figure baik dari pria maupun dari wanita. Terbukti bahwa usia remaja hingga hampir dewasa, masyarakat di Indonesia memiliki keterkaitan dengan koleksi action figure. Nah, berdasarkan data yang ada, perusahaan kami, PT Karya Cicarta, melakukan segmentasi pasar. Dari perusahaan kami dianalisis menggunakan beberapa faktor, meliputi faktor geografis, faktor demografis, faktor psikografis, dan faktor perilaku. Faktor geografis kami berdasarkan besar pasar yang letak geografisnya meliputi wilayah cakupan negara, provinsi, kabupaten maupun kota, agar segmentasi pasar yang kami tuju tepat sasaran. Besar produk Figuart Pro untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang meliputi kabupaten, kota, provinsi yang berada di Indonesia. Mungkin dari Sabang sampai Merauke, sehingga faktor ini dapat kami analisis melalui faktor geografis. Kemudian penggunaan produk Figuart Pro dapat digunakan untuk kategori unisex, di mana produk ini dapat digunakan untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan dari faktor ini merupakan analisis dari faktor demografis, di mana berdasarkan data yang ada, rentang usia yang menggunakan produk Figuart Pro dapat ditujukan untuk masyarakat Indonesia dengan rentang usia 20 hingga 35 tahun. Kemudian faktor yang menunjang adalah keinginan konsumen yang memiliki gaya hidup rapi dan tidak bisa melihat ruangan yang berantakan. Mungkin dari faktor ini kami bisa menganalisis berdasarkan faktor psikografis, yaitu berdasarkan produk Figuart Pro menjadi penunjang kerapian untuk menata action figure yang dimiliki oleh konsumen, sehingga terlihat action figure yang dimiliki konsumen terlihat rapi dengan adanya produk yang kami produksi. Kemudian dari faktor perilaku sendiri mempermudah konsumen dalam menyimpan action figure sehingga dapat tertata rapi. Kemudian dapat mengurangi kelalaian konsumen dalam menyimpan action figure. Produk Figuart Pro dapat membiasakan konsumen dalam menata barang dan dapat memberikan manfaat tambahan pada konsumen untuk terbiasa hidup dengan rapi dan tertata.
Maka dari itu, PT Karya Cicarta telah melakukan distribusi ke seluruh Indonesia, meliputi berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Market yang telah bekerja sama dengan kami meliputi KKV, Mr. DIY, Gramedia, dan masih banyak lagi. Berdasarkan data yang ada, PT Karya Cicarta mampu menjual produk Fitware Pro sebanyak 53.575 pada tahun 2023 yang lalu. Dan pada awal tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebanyak 25% dari penjualan tahun sebelumnya. Sehingga jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya, berdasarkan jumlah penjualan PT Karya Cicarta mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Maka dari itu, perusahaan kami mengembangkan bisnis yang memproduksi produk Fitware Pro dengan fitur penyimpanan bertingkat yang dapat menampilkan action figure secara jelas dan terlihat rapi. Produk ini dapat menyimpan action figure dengan kapasitas lebih banyak dan terlihat lebih rapi daripada produk lainnya. Selanjutnya, kami akan menjabarkan model bisnis dari PT Karya Cicarta. Di sini, kami menggunakan bisnis model kanvas untuk memberikan gambaran model bisnis secara lebih jelas dan mudah dipahami. Pertama, Key Partners. Key Partners sendiri menggambarkan dengan jelas rekan kerja yang membantu kami untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Rekan kerja dari perusahaan kami antara lain perusahaan distributor yang akan menyalurkan produk kita ke konsumen, pemasok bahan baku, dan penyelenggara event action figure. Key activities atau kunci proses yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan produk terbaik bagi konsumen. Aktivitas yang kami lakukan antara lain marketing yang aktif dan sesuai, melakukan efisiensi manufaktur, memberikan desain yang original, dan mengoptimisasikan saluran distribusi dan logistik. Selanjutnya, key resource atau sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan produk terbaik bagi konsumen. Perusahaan kami, key resource-nya antara lain adalah saluran distribusi yang kuat dan aktif, serta relasi yang luas dengan berbagai penyelenggara event atau acara action figure. Value proposition atau nilai dari produk yang ingin kami berikan untuk konsumen, yaitu konsistensi kualitas dan ketahanan material, serta memberikan berbagai fitur, antara lain fitur anak tangga dari produk kami. Selanjutnya, customer relationship. Customer relationship adalah cara perusahaan kami dalam menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan konsumen. Perusahaan kami menjalin relasi dengan konsumen secara pribadi dengan tujuan agar perusahaan kami mendapat dukungan secara pribadi terus-menerus dari masing-masing konsumen. Channels merupakan cara perusahaan kami menyalurkan produk kepada konsumen. Cara yang digunakan oleh perusahaan kami yaitu dengan menggunakan business to customer atau transaksi antara bisnis dan pelanggan secara langsung. Selain itu, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan perusahaan distributor untuk mencakup lebih banyak konsumen di berbagai daerah di Indonesia. Produk dari PT Karya Cicarta kami ingin menjangkau masyarakat Indonesia dengan rentang umur 20 hingga 34 tahun yang merupakan penggemar dan kolektor action figure. Nah, penentuan segmentasi pasar ini dilakukan agar dapat menentukan teknik marketing yang sesuai agar produk kami dapat dijangkau dan dikenal lebih banyak orang. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini antara lain terdiri atas biaya produksi, upah pekerja, dan upah overhead. Sedangkan pendapatan dihasilkan dari penjualan produk. Penentuan harga produk sendiri berdasarkan biaya produksi, harga produk kompetitor, dan added value yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait gambaran keuangan di perusahaan kami. Biaya produksi untuk satu produk kami yaitu sebesar 200.000, dengan total 1 tahun sekitar 12 miliar, atau untuk lebih dari 50.000 produk. Upah pekerja yang kami keluarkan setiap tahunnya adalah sebesar 5,7 miliar, dan biaya overhead sebesar 1 miliar untuk per tahunnya. Dan pada akhir tahun kemarin, perusahaan kami telah berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 2,3 miliar dan menjual produk lebih dari 50.000 produk. Demikian struktur hingga rancangan dari perusahaan Karya Cicarta kami.
Bagi kalian ingin berminat dengan segala inovasi dan apa yang kami rancangkan, kami sangat rindukan untuk bergabung. Dan menurut kami bahwa inovasi ini memiliki suatu prospek yang tinggi hingga masa depan, dikarenakan banyak sekali kemajuan dari anime ini sehingga meningkatkan popularitas bagi anak muda dalam mengkoleksi action figure karakter anime mereka. Maka dari itu, saya sebagai CEO Angelo Octavian Tambunan akan menunggu kedatangan kalian dan inovasi yang akan kalian buat dalam perusahaan kami. Terima kasih.